Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Acep Kusnadi, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 111911144 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas MA 19 C5. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu soal UTS, yaitu di mana saya memilih opsi untuk menjelaskan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pertama sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi atau meraih suatu tujuan sistem perekonomian di setiap negara. Dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Lalu pada dasarnya, sistem perekonomian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekonomi market atau ekonomi pasar, ya, market economy, and ekonomi terencana atau plan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar atau sistem kapitalis, pemilikan faktor produksi serta proses dan pembagian hasil produksi diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Dalam sistem kapitalis murni, peran pemerintah itu tidak ada sama sekali di dalamnya itu. Adapun pada sistem perekonomian terencana, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Jadi semuanya itu diatur oleh pemerintah. Gitu. Nah, ya, lanjut. Sistem kapitalis, yaitu sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik ini merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut para ahli, di antaranya ada Max Weber. Menurut Max Weber, sistem ekonomi kapitalis yaitu sebuah sistem ekonomi yang ditunjukkan kepada suatu pasar serta dipacu agar bisa menghasilkan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang ada di pasar tersebut. Lalu ada menurut Tom G. Farmer, dia mengatakan bahwa pendapatan jika kapitalisme merupakan sebuah sistem hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong kesetaraan hak, meritokrasi, desentralisasi inovasi, dan proses pembelajaran melalui proses kesukarelaan pada mekanisme pasar. Lalu ada menurut sistem kapitalis ini menurut Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengatakan sistem ekonomi kapitalisme ini yaitu sistem sosial di masyarakat yang muncul dari cara produksi dan memisahkan kaum buruh dengan alat-alat produksi yang ada. Lalu di sini kapitalisme sendiri adalah ideologi yang meyakini bahwa modal memiliki milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis sendiri yaitu diantaranya masyarakat mempunyai hak penuh pada kegiatan ekonominya. Di setiap ekonomi kapitalis, setiap masyarakat diberikan hak secara penuh untuk bisa mengelola ekonomi sendiri. Jadi di sini tanpa ada campuran tangan pemerintah, ya. Jadi dia masyarakat itu hak penuh untuk mengelola ekonomi sendiri gitu. Alat produksi ekonomi milik perorangan, ya jelas karena di sini yang mengelola yaitu milik perorangan atau individu gitu. Tentunya karena setiap orang harus mengadakan alat produksinya sendiri, mengingat mereka yang mengatur sendiri perekonomian. Ya jelas tidak ada campur tangan dari pemerintah. Seperti yang saya tadi katakan, ya tidak ada campur tangan dari pemerintah untuk sistem ekonomi kapitalis ini. Modal menjadi penentu di kegiatan ekonomi. Adanya persaingan karena masyarakat sendiri yang memutuskan jenis usahanya. Maka kapitalis ada persaingan antar masyarakat gitu. Dan modal merupakan penentu apakah ekonomi yang akan di masyarakat bisa maju atau justru gulung tikar. Gitu. Tujuan ekonomi adalah keuntungan. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tujuannya utama adalah bisa mendapat keuntungan. Harga barang atau jasa sesuai pasar bebas. Harga barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat ditentukan oleh pasar bebas, bukan pemerintah, ya. Adanya persaingan karena masyarakat sendiri yang menentukan jenis usaha. Maka pasti ada persaingan antar masyarakat tersebut gitu. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis ini yaitu diantaranya setiap individu atau perorangan ataupun perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dari sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi seperti hal sistem ekonomi sosialisme gitu. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Tidak
Tindakannya selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efektivitasnya tinggi. Karena hidup individu bebas melakukan kegiatan maka akan ada persaingan antara produsen atau perusahaan ya untuk menghasilkan barang yang bermutu gitu loh. Lalu kelemahannya ini sistem kapitalis sendiri yaitu kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya kuat untuk merasakan pihak yang lain tuh, untuk memeras pihak yang lain. Jadi yang kuat, yang uangnya banyak ya banyak ditindas lah perusahaan usaha-usaha kecil itu gitu. Yang kuat yang menang berarti gitu. Lalu kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat menimbulkan mendorong terbentuknya monopoli ya, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Jelas. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah semakin besar. Perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Jadi kalau menggunakan sistem kapitalis ekonomi ini, yang kaya makin kaya, yang miskin ya ditindas gitu, ya makin miskin juga akhirnya. Jadi banyaklah ketidakseimbangan, banyak ketidakstabilan nantinya gitu. Ya ini yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis itu negara di benua Amerika, diantaranya ada Amerika Serikat, Suriname, Puerto Rico, Peru, Paraguay, Panama, Republik Dominika, dan lain-lain. Lalu di negara benua Eropa ada United Kingdom, Serbia, Montenegro, Rusia, Romania, dan lain-lain. Negara di benua Asia ada Selandia Baru, Australia, Singapura, Hong Kong, Kamboja, ya, Myanmar, Malaysia, Turki, Thailand, Jepang, Israel, Iran, dan lain-lain. Ada di negara di benua Afrika ada Zimbabwe, Zambia, Tunisia, Tanzania, Mozambik, Maroko, dan lain-lain. Masih banyak di sini bisa kita baca. Lalu sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara atau pemerintah ya dalam dikomandokan dari pusat gitu. Pemerintah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi gitu. Dasar yang dipakai dalam sistem ekonomi sosialis itu yaitu ajuran Karl Marx, di mana dia mengatakan, jika kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan mengutamakan semua pihak gitu. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis itu semua sumber daya ya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi suatu negara tersebut. Kelebihannya yaitu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Pemerintah bebas dalam menentukan barang ataupun jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi. Mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Yang kelemahannya sendiri yaitu hal milik pribadi tidak diakui gitu. Karena itu semuanya diambil alih oleh pemerintah gitu. Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang karena yang mengembangkan suatu perekonomian itu pemerintah sendiri gitu. Segala sesuatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Konsep dasar ekonomi sosialis ini yaitu sosialisme sebenarnya telah dikembangkan oleh Plato dalam bukunya Republika. Plato menggambarkan bahwa penguasa tidak mempunyai kekayaan pribadi. Semua yang dimiliki negara, baik itu hasil produksi maupun konsumsi, dibagikan dengan rata ke semua rakyat yang ada di negara. Nah, ini berarti salah satu kelebihannya. Jadi, walaupun dikelola oleh pemerintah, tapi hartanya, hasilnya itu dibagikan rata ke masyarakatnya. Sehingga masyarakat itu mempunyai kekayaan yang sama karena dibagi rata oleh pemerintah gitu. Negara penganut ekonomi sosialis yaitu seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Sistem ekonomi campur adalah suatu sistem ekonomi di mana pihak pemerintah dan swasta saling bekerja sama dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara.
Disebut juga sistem ekonomi campuran ini karena merupakan kombinasi antara sistem liberal kapitalis dan sistem ekonomi komando terpusat. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi ini memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan aktivitas perekonomian, namun terdapat interpretasi dari pemerintah di negara yang bersangkutan. Interpretasi pemerintah ini disebut juga bertujuan agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata dan kemakmuran bagi masyarakat umum. Sistem ekonomi ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia karena dianggap dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu pihak pemerintah dan swasta berperan aktif dalam bekerja sama dalam roda perekonomian. Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah memberikan batasan dan juga dapat melakukan interpretasi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Persaingan terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih, di mana pemerintah turut melakukan pengawasan. Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah, pihak pemerintah juga dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Lalu kelebihan sistem ekonomi campuran itu adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. Pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. Pihak swasta tidak dapat mengeksploitasikan sumber daya dengan semena-mena karena di sini jelas hak pemerintah juga ada gitu. Jadi tidak ada pihak swasta yang semena-mena karena diatur juga dan diperan juga oleh pihak pemerintah gitu. Harus atas izin pemerintah tersendiri. Kondisi perekonomian negara yang mana sistem ekonomi ini cenderung stabil. Pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Kelemahan sistem ekonomi campuran ini yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta gitu. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi, misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya ya. Pemerataan pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah ya. Pembatasan sumber produksi yang dikuasai antar pemerintah dan swasta itu sulit untuk ditentukan. Negara yang menganutnya itu India, Filipina, Malaysia, Maroko, Prancis, Australia. Bagaimana dengan Indonesia atau negara kita sendiri? Di Indonesia ini sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi campuran atau lebih tepatnya Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang diwujudkan bersumber dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila kekeluargaan dan gotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ini dalam penerapannya memiliki motif dalam hal mencari keuntungan yang sebesar-besarnya serta merupakan unsur-unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.